kuni baratan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api, hai api, menjadilah dingin, wasalaman, dan menjadi keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Jadi meskipun dibakar dan apinya habis, kayu bakarnya harus habis, ternyata Nabi Ibrahimnya tidak terbakar sama sekali, bahkan sehelai rambut pun dia tidak. Padahal apinya itu besar banget. Kayak kalau jenengan pernah lihat itu secara tradisional orang-orang membakar batu bakar. Orang yang membakar batu bata itu apinya sangat besar. Dan akhirnya Nabi Ibrahim malah selamat dengan izin Allah. Jadi meskipun dibakar oleh raja, tapi Allah kemudian melindungi Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahimnya selamat. Nah, kisah ini adalah kisah yang di luar kebiasaan, di mana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang digunakan raja memakannya, sementara yang sombong-sombong, yaitu raja dan anak buahnya yang sombong itu kemudian juga mendapat balasan. Jadi ini cerita ini atau ayat ini menggambarkan tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan lewat cerita ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa Nabi Ibrahim dan juga para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad, ini selalu menekankan supaya keimanan kita ke Allah ini terus terjaga kemurniannya. Insya Allah kalau jadi prinsipnya apa yang dialami Nabi Ibrahim ini adalah pelajaran supaya iman kita itu iman yang lurus, tidak tercampur oleh perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Ibrahim di mana berhala-berhala itu dihancurkan, dikepul, sampai ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa yang mereka anggap sebagai Tuhan itu ternyata nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia Tuhan, kudune sing kepluki ya dibalas tibae patung-patung yang dikepluki itu menengahi. Tidak ada yang jawab apa-apa, ada. Jadi itu bukti bahwa apa yang mereka sembah selama ini
patut dianggap sebagai Tuhannya, karena memang Tuhan selain Allah itu ya segitu terus ya, apa namanya, yang kalau sudah jadi keyakinan. Nah, karena itu lewat ayat ini kita sedang dibimbing oleh Allah supaya terus mendahului, yaitu apa yang sudah menjadi rancangan, dan ini semuanya mudah-mudahan kita doakan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan seterusnya berlaku di garis yang benar, di sana yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke kisahnya Nabi Ibrahim ini, gambaran betapa Allah itu tunjukkan kuasanya kepada Nabi Ibrahim. Dan apa yang dialami Nabi Ibrahim ini adalah peristiwa yang memberi pelajaran buat kita, apa kita itu harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bersandar, berlindung, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, supaya tetap dijaga oleh Allah keimanan kita. Karena tidak sedikit di perjalanan menuju ajalnya masing-masing itu ternyata tak lepas dari Nah, di ayat ini sekali lagi adalah menjelaskan betapa pentingnya kita umat Nabi Muhammad dan juga umat para nabi itu untuk terus menjaga kemurnian akidah kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang malah sampai berani merubah isi kitab sucinya. Ini berbahaya sekali. Karena itu ya mudah-mudahan seterusnya kita jadi prinsipnya seperti itu. Jadi supaya iman ini jangan dianggap remeh, karena iman inilah yang akan menuntut, yang akan memberi memberi manfaat bukan hanya di dunia tapi nanti selamanya di akhirat. Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah kandung mati itu, dan ternyata Allah tunjukkan balasannya. Ini lupa balasannya. Ternyata banyak yang kemudian diceritakan mereka ingin hidup lagi di dunia supaya bisa banyak beramal baik. Tetapi kalau mereka sudah kandung mati begitu lalu minta seperti itu, ya nggak akan diterima, karena wis kandung. Ibarat permainannya wis buyar, katanya jaluk di
mati itu berarti sudah pertandingannya sudah selesai. Nah, di banyak ayat itu dijelaskan bahwa janji dan ancaman Allah itu semua benar. Karena itu kita juga tidak boleh gampangannya ya, jangan sampai kita itu sembrono tadi. Kita minta supaya kita ini, kalau dalam doa diajarkan Nabi yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati kami ini terus di jalan agama. Itu ayat 257. Ayat 258. Berikutnya nanti kisahnya Nabi Uzair di 259 itu awal ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Ini yang dimaksud adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair itu hidupnya setelah Nabi Uzair itu bukan rasul tetapi nabi saja. Jadi hidup, jadi wa Uzairun, itu yang dimaksud alladzi marra ala qaryatin, itu yang dimaksud adalah Nabi Uzair. Jadi lewat di sebuah negeri yang negeri itu hancur. Lalu Nabi Uzairnya itu terus apa istilahnya menanyakan kira-kira negeri yang hancur ini bisa hidup kembali dalam arti ramai kembali apa tidak. Akhirnya terus ditidurkan. Dan tidur itu bukan sehari semalam, ditidurkan selama 100 tahun. Nah, kisahnya seperti apa nanti dilanjut episode akan datang. Ya mudah-mudahan ada dengan semua yang kemarin sudah melaksanakan ibadah yang terkait dengan Idul Adha, termasuk yang berkorban semuanya. Mudah-mudahan seluruh ibadahnya diterima oleh Allah, dan uang yang atau harta yang dikeluarkan untuk berkorban, untuk membeli hewan korban, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih banyak, yang lebih baik, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadikan sebab anak keturunan kita ini dijadikan oleh Allah anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ayat 259. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Asy-syakirin hamdan yafina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Yang bagi jalali wajhikal karim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa bika Allahumma rabbana taqabbal minna
ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi wa ajlihi. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahimana jannatan wa abrar ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna hurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afati bilal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afati minal. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.